Halo, ketemu lagi dengan kita di Jorobet Powers Podcast dan saya dengan Andrew Ardianto, CEO dari Jorobet Powers Indonesia. Hari-hari ini membangun hubungan itu makin saya pelajari adalah sesuatu yang cukup tricky ya, karena saya belajar bahwa ada orang-orang yang sepertinya menghitam putihkan hubungan, sementara makin kita belajar mengenai hubungan, makin kita mempelajari bahwa sebenarnya justru membangun hubungan tuh lebih erat dengan gray area. Ya. Dan hari ini seperti biasa kami mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita kedatangan dengan seorang narasumber yang juga tidak kalah luar biasanya, Mr. Lex De Praxis. Beliau adalah co-founder dari kelascinta.com dan sudah berdiri selama kurang lebih 20 tahun. Ya, boleh silakan memperkenalkan diri, Mr. Lex. Pagi Pak Andrew. Yes, selamat pagi. Thank you undangannya ya. Yes. So, benar tadi Pak Andrew bilang kalau kita fokusnya soal masalah relasi 20 tahun ini, dan yang di awal tadi bilang sama Pak Andrew kan kalau banyak orang yang ngerasa relasi itu sesuatu yang satu ambigu gitu kan, yang satu lagi nggak boleh teknikal, nggak boleh sesuatu yang teknis. Nah, kita percaya di Kelas Cinta kalau relasi itu sesuatu yang sifatnya ya mungkin nggak enak dibilangnya mekanik gitu lah. Gitu lah. Ada stepsnya, ada sistemnya. Memang dilakukan dengan hati. Betul. Tapi prosesnya itu ada 1, 2, 3-nya. Gitu. Dan kita percaya itu sesuatu yang bisa dipelajari dan layak untuk dikuasai, bukan sesuatu yang ngalir gitu aja. Betul. Jadi bukan sesuatu yang bersifat kacamata kuda, tetapi orang mempelajari patternnya kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Jadi sesuatu itu bukan sesuatu yang tidak abstrak, tidak bisa diutarakan, tidak bisa dijelaskan. Banyak orang bilang gitu kan, komunikasi itu yang ngalir aja. Tidak salah, tapi mungkin tidak maksimal. Betul, gitu. betul. Oke. Nah, kita sedikit flashback sedikit gitu ya. Sebetulnya apa sih yang mendasari Lex dan teman-teman untuk mendirikan Kelas Cinta ini sebenarnya? Oke, alright. Jadi kita bertiga ya Pak ya. Ada saya, ada Jet, satu lagi namanya King. Nah, kita bertiga ini emang teman sebelumnya. Kita ngelihat pada saat itu ya 20 tahun yang lalu, kalau yang namanya menjalin hubungan itu 20 tahun yang lalu ya, kok kayaknya sesuatu yang sifatnya terjadi begitu aja. Harusnya begitu. Orang-orang punya konsep seperti itu. Mulai dari kenalan, sampai akhirnya jatuh cinta, sampai akhirnya nanti menjadi punya pacaran atau menikah. Seolah-olah itu sesuatu yang meant to be, jadi ngalir aja. Kalau dapat bagus, kalau enggak juga enggak. Oke. Kita pikir begitu pada saat itu. Jadi kita lihat ada banyak orang yang mengharapkan yang namanya jodoh, ya. It just happen turun dari langit. Bukan sesuatu yang bisa kita strategiin. Sama saya ngebayang ini kayak Mr. Bean yang bluk. Betul, kayak gitu. Seolah-olah begitu. Dibilang salah juga enggak. Padahal kita punya, kalau kita lagi nyari kerja, kita enggak gitu. Yes, betul. Kita punya strategi. Betul. Kalau saya mau apply satu perusahaan, saya harus kenali perusahaannya, harus siapkan diri saya dulu gitu. Jadi nggak pakai hati aja. Menarik. Nah, pada saat itu kita ngeliat semua orang bicara tentang cinta tuh pakai hati aja gitu. Yang penting kita ngalir pakai hati gitu. Seolah-olah tidak ada teknikalnya, tidak ada sisi teknisnya. Nah, kita lihat karena tidak ada orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis seperti itu, dan kebetulan kita menyukai bidang itu, Pak. Gitu. Kita pelajari dan akhirnya kita mulai itu buka kelas itu, membantu supaya yang single maupun yang sudah berpasangan itu punya kompetensi dalam berkomunikasi dan membangun relasi. Jadi nggak cuma ngalir pakai intuisi. Yes. Dan kalau saya lihat justru malah manfaatnya, sekalipun mereka pada saat itu mungkin belum bertemu dengan jodoh mereka, setidak-tidaknya keterampilan komunikasi mereka pun akan meningkat ya tentunya. Betul, karena komunikasi kan bukan cuma masalah relasi percintaan saja ya. Gitu loh. Sehari-hari dan profesi juga kepake banget Pak. Dan ternyata polanya juga mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Betul. Itu sebenarnya satu kompetensi saya bilang. Satu kompetensi dia pakai di rumah sama suami istri, sama pertemanan kepake, sama kerjaan kepake, sama klien kepake. Oh nice. Nah saya tuh selalu punya bayangan begini. Selalu tuh saya punya statement begini, bahwa di dalam kita kan seringkali mendengar kata modus gitu ya, bahwa ketika dan seringkali modus ini sering dipakai hanya untuk konteks hubungan dengan pasangan lawan jenis gitu ya, romantik gitu. Padahal sebenarnya semua orang ketika berkomunikasi mereka pasti pakai modus. Betul. Gitu ya. Hanya mungkin mereka tidak mau mengaku itu sebagai modus gitu ya. Mereka pasti strategize ketika saya berkomunikasi, let's say kita ketemu, kita ngobrol gitu kan, pasti ada satu keinginan untuk saya juga mempengaruhi so that you will later on will like me. Yes.
sebetulnya konsep itu kan juga sama ya. Betul. Dan itu yang kemudian diimplementasikan, hanya memang kalau dalam kelas cinta itu lebih spesifik adalah untuk lawan sama Ya, relasi romantik, pasangan, orang bilangnya begitu romantis, yes, ya. okay. Romantik maupun rumah tangga. Iya. Tapi realitanya pada kehidupan sehari-hari, ngobrol, ketemu orang baru, kita menggunakan hal yang sama juga gitu loh. Ada yang tadi Pak Andrew bilang strategize. Itu berjalan. Dan banyak orang tidak mau mengakuinya. Iya. Ya kan harusnya kan kata yang mereka pakai adalah tulus, Pak. Yes. Kita kan kalau kenalan sama orang harus tulus. Ya, tulus juga bisa dengan strategi kan? Betul. Gitu loh. Betul. Nah, itu yang aspek itu yang mungkin sebelum zaman sekarang ya Pak ya. Sekarang kan orang udah tahu bahwa relasi itu bisa dipelajari, cari uang bisa dipelajari, nyanyi bisa dipelajari. Ternyata mereka baru tahu ada kelas public speaking, ada kelas mannerism. Betul. Itu juga perlu dipelajari. Betul. Nah, sama. Jadi baru sekarang lah orang mulai terbuka bahwa relasi itu sesuatu yang perlu distrategiin. Ya, dan memang betul sih, kira-kira 20 tahun yang lalu hal yang seperti ini mungkin ada orang-orang yang bahkan menganggap tabu gitu ya. Betul. Karena kesannya kok mau cari pasangan aja harus tricky. Betul. Ada yang sempat berkomentar seperti itu? Oh, banyak Pak. Oke. Banyak. Mereka keberatan. Sebenarnya bukan mereka ngerasa ini salah, tapi mereka merasa konsep bahwa kita harus menstrategikan diri sendiri atau mencitrakan diri sendiri itu kayak melawan sama konsep bahwa cinta itu kan suci, cinta itu tulus, rumah tangga itu sesuatu yang mulia. Jadi nggak boleh dikotori dengan strategi, dengan metode, dengan teknik komunikasi. Jadi mereka keberatan bahwa konsep cinta dan rumah tangga ini kok kayaknya jadi tidak genuine. Tidak genuine. Ya, exactly. That's the right word. Rasanya tidak genuine bagi mereka. Iya. Padahal misalnya kalau kita bicara ini ya Pak ya, kita bicara pelangi, ya kan. Orang biasa yang tidak memahami sains ngeliat pelangi itu indah, gitu kan. Nah, orang yang mengerti IPA, biologi dan yang lain-lain, mereka bisa bilang kenapa biasnya seperti itu. Betul. Ya, kenapa itu ada fungsi airnya, pembiasan dari cahaya. Hanya karena kita bisa menjelaskan warna itu bukan berarti kita tidak bisa terpesona sama pelanginya. Betul ya? Betul. Nah, sementara bagi orang-orang yang merasa cinta tuh harusnya tulus, tidak boleh dibedah, mereka ngerasa ini merusak konsep cinta, jadi tidak indah lagi. Semuanya jadi teknikal, padahal enggak. Justru saya melihat tetap indah gitu. Cinta dan rumah tangga tetap indah walaupun kita bisa bedah melewat teknik-teknik tertentu. Betul. Karena interesting, karena tadi kan sempat mengatakan sebuah konsep yang seringkali dianggap abstrak gitu. Iya. Bahkan seabstrak-abstraknya sebuah lukisan pun itu tetap ada patternnya. Exactly. Gitu kan. Nah, ini mungkin tidak orang sadari, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya, mereka tidak sadari. Dan how did you cope up with this? Gitu, masih kalian bertiga dealing with this kind of statement gitu ya. Ya mungkin kalau zaman itu social media tidak seheboh sekarang gitu ya, Betul. Tapi how did you cope up with that? Pada saat itu ya kita kita biarkan aja sih. Kita nggak responi itu semua karena kita percaya tiap orang ada frekuensinya masing-masing. Ada momen dia untuk belajar. Jadi ketika ada resistensi seperti itu, Pak, ya nggak kita lawan, nggak kita klarifikasi juga. Kita cuma tetap bersuara aja sama orang-orang yang siap untuk mendengar. I see. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang sudah gelombangnya sudah ready. Kalau aku perlu improve diriku, kan? Aku perlu belajar tentang ini. Sama kayak kita bicara buku-buku pengembangan diri. Ya. Di toko buku ada segudang buku itu, tapi tidak semua orang tertarik sama alat itu kan. Kayak, alah itu ngapain sih? Betul. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jadi orang-orang yang belum ready, it's okay. Sementara orang-orang yang sudah haus, mereka terutama orang-orang yang gini Pak, mereka yang sudah pernah pakai jalur tulus, gitu kayak apa adanya. Gue pakai konsep yang natural dari keluarga gue aja. Mereka udah coba terlalu mentok atau gagal atau bercerai atau dimanipulasi, mereka baru nyadar kayaknya aku perlu lebih, nggak bisa cuma ngandelin ketulusan saja. Ya. Jadi kita bicara sama orang-orang yang siap untuk mendengar. Ya. Saya selalu pegang prinsip juga bahwa tulus itu harus diimbangi dengan bijaksana ya. Wah, setuju Pak. Karena ketulusan tanpa kebijaksanaan menurut saya sangat berbahaya untuk dimanfaatkan orangnya kan. Betul. Gitu kan. Ya kalau memang pas partnernya tipe orang yang tidak suka taking advantage, aman-aman aja gitu kan. Tetapi kan we'll never know bahwa manusia bisa anytime berubah secara perilaku gitu kan. Betul. Dan itu juga even di dalam dunia kerja, dunia profesi, dunia any relationship building itu berlaku juga kan gitu. Betul.
ketulusan dengan kebijaksanaan. Betul. Itu harus jalan bareng. Bahkan bukan cuma dua itu aja kali ya Pak. Betul, ya. betul, Ada betul. aspek-aspek Betul, lain betul. yang perlu kita jalani. Jadi Yes. kita nggak bisa mensimplifikasi yang penting jadi manusia tulus aja semua akan baik. Kayaknya agak berbahaya kalau gitu ya gitu loh. Perlu ada aspek lain yang perlu kita tambahkan di diri. Beberapanya ikut kelas, ikut pelatihan. Betul. Supaya jadi manusia yang lebih bulat. Gitu Iya, loh istilahnya. iya. Menarik gitu ya. Karena itu tadi, mungkin sekarang orang udah lebih banyak yang memahami bahwa oke, ada teknik-teknik, ada skill-skill. Nah, kalau dari sisi Lex sendiri itu ya, what are the tips atau the main apa istilahnya ya, the main foundation gitu ya untuk relationship building. Right. Jadi di dunia ini ya Pak ya, di dunia terutama dunia tentang marital therapy dan marital science, ada banyak sebutlah kiblat atau aliran fondasinya siapa. Salah satu fondasi saya pribadi dalam aliran-aliran yang banyak itu saya pakai yang namanya John Gottman. Oke. Nah John Gottman itu salah seorang kalau mau dibilang dedengkot gitu ya, ilmu tentang relasi, terutamanya marital ya, spesifik marital, yang dia mengangkat wacana ini bahwa landasan dari setiap hubungan pernikahan yang sehat adalah persahabatan, friendship, gitu ya. Bukan cinta, bukan komitmen, bukan berarti cinta komitmen tidak penting ya. Cuma dia menaruh landasannya adalah persahabatan. Dua orang yang saling bersahabat satu sama lain, gitu ya. Mereka tidak memiliki dalam artian lo punya gue punya lo, gitu. Kalau sama sahabat kan ya gitu ya, loose, but we care. Yes. Ya gitu, nggak ada peraturan, nggak dibagi atas sekat-sekat, tugas lo ini, tugas lo gitu. Betul. Jadi landasan yang saya pegang kalau tadi pertanyaan Pak Andrew adalah ya soal friendship, building friendship. Nah friendship dimulai apa? Nah ini interpretasi saya, dimulai dari mana kita bisa membangun persahabatan? Dimulai dari mendengarkan. Keren. ini yang I think not only couples yang harus dengerin ini gitu kan, but everyone should hear this gitu ya. Karena membangun hubungan selalu dimulai sebetulnya adalah dari mendengarkan. Gitu ya. Saya tuh tadi pagi on the way ke kantor gitu ya. Saya tuh dapat gambaran bahwa kadang-kadang yang membuka hubungan seseorang, relationship itu adalah ketika kita belajar untuk ngobrolin apa yang kamu suka, bukan ngobrolin yang saya suka. Gitu ya. Artinya bahwa dalam hal itu kan berarti saya harus gali dulu dari orang tersebut kan. Betul. Gitu ya. Ada keinginan buat masuk ke dalam orang Exactly. itu. Kalau nggak ngerti, aku mau ngerti. Itu dulu tuh. Exactly. Gitu ya. Dan itu listening sebetulnya. Oh, this is interesting gitu ya. Karena kalau kita bicara komunikasi Pak Andrew, banyak orang berpikir komunikasi adalah masalah belajar ngomong. Betul. Gitu ya. Setuju. Tidak salah. Betul. Memang kita perlu belajar itu. Yes. Karena kebetulan mungkin di sekolah kita nggak diajarin. Yes. Kita diajarin untuk membaca, untuk mengingat, untuk bicara mungkin kurang untuk saat ini di Indonesia ya gitu. Tapi ada satu skill yang sebelum orang peduli dengerin omongan kita, walaupun kita jago ngomong nih, udah ikut kelas macam-macam. Tapi kalau dia tidak tahu kalau kita peduli sama dia tidak mau mendengarkan. Jadi it starts from aku mau dengar kamu mau ngomong apa, kamu mau suka apa. Setelah orang yang ngerasa dunianya dihargai, diri dia mau didengarkan, saat itu mungkin dia mau dengar apa omongan kita. Jadi kemampuan kita ngomong itu sangat tergantung dari kemampuan kita mendengarkannya. Wow, ini saya tiba-tiba keinget mengenai generasi ya, bukan menstereotipkan gitu. Tapi di zaman kita gitu ya, zaman kita masih single gitu ya, ketika kita lagi melakukan PDKT kepada si wanita gitu ya, kita akan nyari dia tuh lagi sukanya apa, hobinya apa, even kadang-kadang mungkin kita random shooting gitu ya. Right. Kayak saya dulu sempat berpikir bahwa wanita tuh kayaknya suka bunga, suka boneka, dan saya mau coba itu gitu kan. Kalau gagal ya udah coba yang lain gitu kan. Tapi entah kenapa makin kesini makin banyak orang yang selalu fokusnya adalah ini yang gue suka, lu mesti suka sama apa yang gue suka. Betul. Is that correct? Dibilang Ada fenomena seperti itu betul, kan? Betul. Makin kesini makin istilahnya mi gitu loh kan. Jadi aku kasih tahu apa yang aku suka, kamu bisa ngikut apa enggak. Di satu sisi itu keren ya, itu awareness bahwa aku sukanya di mana gitu loh. Jadi itu intelijensia tersendiri. Betul. Tapi apakah itu sesuatu yang harus ditekankan dan diminta dari awal? Tunggu dulu gitu kan ya. Kita perlu bangun komunikasi untuk mendekat ke orangnya dulu.
Jadi yang tadi dibilang sama Pak Andrew itu ya yang zaman dulu tuh kayak berusaha cari tahu dia sukanya apa. Itu baik. Di awal justru itu baik. Ya kan? Nah, sekarang karena penekanannya sama mi, akhirnya dari awal relasinya belum terbentuk tapi udah seleksi dulu. Kecepetan. Kalau kita bicara khusus spesifik masalah single pengen jadi pasangan nih, terlalu dini. Belum apa-apa udah kriteria. Ya, belum apa-apa udah ngecek ini bisa gitu. Padahal masuk dulu ke dalam. Itu sebabnya makin kesini fenomena loneliness itu epidemik banget ya. Di mana-mana orang ngerasa kesepian. Sudah nikah juga kesepian sih gitu. Iya. Kenapa? Karena mereka cuma mikirin dirinya sendiri gitu loh. Mereka menuntut orang untuk masuk ke dalam dunia aku. Ngertiin aku dong. Padahal orang mau masuk ke kita kalau dia tahu kita mau masuk ke dia. Jadi itu sebuah habit yang menurut saya Pak ya makin berkurang makin kesini. Yes. Jadi sebetulnya kan pada akhirnya harus dibalance ya. Artinya kita tahu apa yang kita mau, tapi saya juga tadi sempat ngomongin tentang ekspektasi di in your threads. Ada ya. I think ngomongin tentang standar ekspektasi. Ada orang yang karena ada orang yang mengatakan bahwa salah satu prinsip dalam hubungan itu menurunin ekspektasi. Kemudian you said that kira-kira ekspektasi itu seperti apa? Saya nanya ke orang ekspektasinya. Nah, saya tuh tiba-tiba keinget bahwa kadang-kadang memang ada benarnya lower expectation, tetapi at the end of the day kita juga harus memahami bahwa kita punya standar values, kita punya standar nilai-nilai yang kita pegang. Dan menurut saya justru harusnya kan standar nilai ini tetap ada, cuman kan mengimplementasi dari nilainya itu yang kita harus fleksibel kan. Betul, karena siapa yang kita pilih itu akan menentukan ekspektasi mana yang bisa kita capai. Jadi banyak orang punya gini Pak, kalau kita bicara rumah tangga ya, aku punya ekspektasi XYZ, dibilang salah enggak, tapi ini jadi salah ketika kita salah pilih orang. Gitu ya, misalnya ekspektasi saya adalah saya pengen lari, terus belinya sepatu untuk sepak bola. Jadi nggak kena kan? Betul. Gitu. Apakah salah sepatunya? Enggak, salah kita pilih sepatu itu. Betul. Jadi kalau kita pengen punya ekspektasi ini, kita mesti pilih nih orang mana yang paling tepat untuk mendampingi ini. Kalau kita terlanjur pilih karena orang tua pilihin gitu ya, maka ada beberapa ekspektasi ini perlu di-adjust. Tidak dihilangkan ya Pak ya? Yes. Di-adjust lah. Oh, aku sudah pilih yang seperti itu. Oh ya, aku ubah dikit lah nih. Gitu. Jadi kemampuan untuk berusaha memahami standar aku apa penting, nggak boleh hilang. Cuman nanti ketika sudah berpasangan, pastiin pasangan memang mampu. Betul. Untuk masuk ke value itu gitu loh. Misalnya kayak ada seseorang yang aku pengen dibiayai per bulan 20 juta. Nggak salah, boleh-boleh aja. Tapi pilih laki-laki yang mampu apa enggak gitu kan. Kalau dia masih merintis diharapkan seperti itu, ya akan stres dua-duanya. Betul. Dia stres, kita juga stres. Kita akan ngerasa cemas mulu. Kok nggak bisa? Yes. Jadi harus di-adjust ekspektasinya. Dan interestingly kadang-kadang misalnya gini, kita ngomongin tentang tadi ekspektasi 20 juta sebulan. Kadang-kadang itu kan tidak selalu terjadi dalam semalam. Betul. Bisa jadi ketika kita melihat bahwa si pasangan ini sebetulnya dia walaupun masih mulai dari bawah, tapi dia punya potensi untuk sampai di titik itu. Betul. Berarti kan ini juga bicara tentang kemampuan kita atau keterampilan kita untuk melihat potensi dari siapa yang akan kita bangun hubungan dengannya. Kan? Betul. Dan siapapun yang kita pilih itu, kita mesti tahu kalau dia punya potensi, maka aku punya tanggung jawab untuk mendampingi, untuk grow potensi itu. Very good. Ya kan, kita nggak bisa, dia punya potensi, ya udah tugas dia buat naik ke sana. Yes. Aku tungguin di atas itu. Yes. Nggak bisa, kita berpasangan gitu loh. Kita berpasangan, maka kita pastikan kalau dia punya potensi, dan kita percaya sama potensi dia, pastikan kita juga punya kompetensi untuk mendampingi dan menyiram lah gitu loh. Dan kesabarannya. Iya, kesabaran of course. Iya. Gitu. Jadi dan itu berlaku dalam any relationship loh sebetulnya. Any relationship. Betul. Keren loh. Gitu. Iya. Tapi saya salut dengan kalian bertiga. Maksudnya bisa membedah sesuatu yang memang general ke relationship, tapi benar-benar difokuskan kepada mereka yang memang bicara couples nih ya, gitu, romantic relationship. Karena memang kalau kita bicara di luar negeri Pak, ilmu tentang relationship science, marital science seperti ini sudah common. Ini sesuatu yang dari tahun 80-an dulu, 80 itu berarti saya baru lahir gitu ya. 80-an itu sudah mulai naik gitu loh. Belum populer tapi mulai naik, udah gas, udah start. Di sini ilmu tentang relasi ini mungkin saya baru, kalau saya mau bilang mungkin 2010-an. Iya, kurang lebih. Masih fresh banget. Jadi mereka tidak terbiasa sama ilmu ini.
Tapi kalau kita bicara soal gimana menjadi seorang pebisnis, itu udah biasa tuh ilmu-ilmu seperti itu ya. Udah mulai booming. Tapi ketika kita translate mekanika yang sama dalam relasi, masih resisten orang kayak, masa sih? 20 tahun yang lalu ada yang nanya, masa cinta aja perlu dipelajari? Karena itu kebetulan tagline kita. Waktu kita mulai ini semua, kita pakai tagline yang mungkin harusnya nggak pilih itu ya, karena terlalu kontroversial. Tagline kita adalah, karena cinta bisa dipelajari. Ya, jadi responnya orang yang sudah siap seneng sama kalimat itu, tapi mayoritas akan kayak, Anda mengada-ngada gitu loh. Kok cinta dipelajari, kok cinta dibedah? Zaman sekarang udah terbiasa dengar kata dopamin, oksitosin, segala macam. 20 tahun yang lalu ketika saya ngomong ini, mereka kayak, apa itu? Kamu terlalu materialistik. Cinta dan relasi tidak bisa begitu. Nah, Pak ya. Jadi belum ready pada saat itu, tapi untungnya saat ini sudah ready. Sudah terbiasa mengenai tentang neurochemistry lah, tentang yang lain-lainnya. Informasinya sudah lebih open lah ya. Sudah lebih open gitu ya. Dan harapan saya ke depannya makin open orang soal ini. Karena ini kepakainya persis kata Pak Andrew tadi. Mungkin saat ini saya dan rekan-rekan di kelas cinta itu bicaranya konteksnya hubungan romantik atau rumah tangga. Tapi skill yang sama yang dilatih di sini ini kepake di semua bidang. Betul. Bahkan ketika dalam parenting kepake, ke anak kepake. Kita bicara kalau kita punya bisnis kepake banget, Pak. Kita bicara jangan punya bisnis, kita pekerja deh, punya klien gitu. Betul. Ya. Saya kerja sama kantor, tugas saya adalah melayani klien. Yes. Kepake juga. Kita harus paham dulu kliennya pengennya apa. Betul, gitu. Kita harus mengerti menggunakan bahasa yang dia pakai, istilahnya gitu. Jadi ini satu bidang yang luas banget kalau dipakai. Yes. Gitu. Mantap. Saya cuma kebayangin aja 20 tahun yang lalu tuh perjuangannya it's definitely not easy gitu ya. Dibecandain, Pak. Iya. Karena gini, kalau dibilang tadi tagline walaupun kontroversial gitu ya, tapi saya agree gitu loh bahwa cinta itu kan sebetulnya adalah, kalau kita ngomongin dari ngebedah ya, sekarang mungkin orang lebih paham ya gitu. Mungkin kalau kita bicara dari sisi ngebedah otaknya, itu kan sebetulnya jalur-jalur saraf di otak gitu. Betul. Kan. Dan ketika kita bisa mempelajari bagaimana memfungsikan, saya ngelihatnya seperti jalanan yang dikasih rambu-rambu. Jadi rather than ini kan ini rambu-rambu itu nggak usah rambu-rambu yang nggak umum aja gitu kan. Ngerti nggak sih arti rambu-rambu itu? Belum tentu semua orang ngerti gitu ya. Paham. Gitu kan. Dan saya rasa mempelajari cinta itu kurang lebih seperti itu gitu ya. Memberikan rambu-rambu bahwa ini ada pitfallsnya di sini. Betul. Ketika kamu bangun relationship apapun gitu ya, kamu ada hati-hati jangan sampai masuk ke jebakan Batman yang seperti ini. Exactly. Betul. Misalnya yang paling sederhana yang tadi Bapak bilang rambu-rambu. Mayoritas orang yang tidak mempelajari ilmu tidak paham bahwa realitanya wajar untuk kita sudah punya pasangan yang kita cinta pun suatu saat kita ngeliat ada sesuatu yang menarik lainnya, kok aku suka juga sama itu wajar. Yes. Itu bukan sesuatu yang ada yang salah sama hubungan kami, kok aku bisa tertarik sama yang lain, gitu kan. Nah, orang yang tidak tahu bahwa itu suatu kewajaran, mereka akan ngerasa, mereka akan ambil kesimpulan yang salah. Kalau aku ada di hubungan yang harmonis, terus aku bisa suka seseorang sekretaris aku atau teman di online, artinya jangan-jangan ini bukan jodoh. Kesimpulannya salah, Pak. Karena mereka nggak ngerti bahwa brain chemistry kita memang memungkinkan kita jatuh cinta sama orang lain. Mereka nggak tahu. Nah, jadi dengan mengetahui pengetahuan ini, artinya gini, otak kita memang defaultnya bisa jatuh cinta lagi. Betul. Tugas kita loh untuk pegang setirnya. Yes. Kan gitu ya? Betul. Pegang setirnya. Jadi hanya karena aku tertarik seseorang di online atau tokoh tertentu dari satu tempat, itu bukan berarti harus kita ikutin. Gitu ya. Kita harus bisa belokin untuk tidak berjalan ke arah sana. Saya tiba-tiba keinget ada satu public figure yang beberapa waktu yang lalu sempat rame itu. Gara-gara dia ngisi podcast, terus di sebelahnya ada seorang artis yang dia dari kecil itu dia cukup, saya lihat dia salting gitu kan. Dan menurut saya lah ya wajar gitu kan. I mean like saya kalau ngomong celebrity crush gitu ya, saya suka sama si misalnya Emma Watson, si Emma Watson. Lah saya kalau ini beneran ya Pak ya? Ini beneran, ini beneran gitu kan. Saya suka sama Emma Watson gitu kan. I like her personality gitu. Right. Kalau one day saya ketemu dengan Emma Watson ya saya pasti bisa salting gitu loh. Betul. Walaupun saya udah seusia ini gitu kan. Dan buat saya ya wajar gitu kan. Malah saya mungkin kadang-kadang sama istri juga saling komen cantik ya dia tuh ya. Betul.
Gitu ya. Ya, itu reaksi wajar. Itu Betul. bukan reaksi bahwa kalau aku bisa salting atau bisa head over heels ke seseorang lain, bukan berarti saya tidak menghargai pasangan Benar. saya. Nangkep ya? Benar. Tidak dibawa ke sana Iya, framingnya. tidak gitu. boleh disamaratakan. Iya, karena saya juga nonton video yang Bapak maksud itu banyak yang komen gitu. Kok gitu sih? Iya. Harusnya nggak boleh gitu dong, hargain istri atau segala macam. Iya. Itu reaksi normal. Betul. Dan si beliau itu, si tokoh itu juga aware ini reaksi normal, jadi ya ini biasa aja. Nggak aku tindak lanjuti ini. Iya. Gitu ya. Jadi awareness itu justru menjadi sebuah kompetensi. Betul. Aku sadar bahwa otak aku seperti ini, badan aku ada kecenderungan seperti ini. Jadi tugas aku adalah tambahin skillnya supaya aku nggak tergeser atau terseret Betul. sama chemical badan ini. Nah, menurut saya Jadi implementasinya bisa benar-benar di berbagai area. bisa ke berbagai area. Kita lagi looking for a job, suka sama job itu, ternyata melihat job lain, kok kayaknya lebih menarik. Ya, karena selalu tawaran baru lebih menarik gitu ya Pak ya. Belum tentu itu yang terbaik, tapi pasti itu menarik. Rumput tetangga selalu lebih Yes. hijau kan begitu. Tetapi kan kita mau banting setir ke situ atau Betul. tidak, itu pilihan kita. Betul. Dan kita harus pikirkan secara matang-matang baik dampak maupun resikonya kan. Betul, exactly. Karena memang seperti yang Bapak bilang tadi, penawaran yang menarik itu selalu ada di luar sana. Saya sayang banget sama istri saya, bukan berarti tidak ada yang menarik di luar sana. Betul. Dan saya harus akui itu. Yes. Gitu. Apa namanya? Openness, transparansi untuk mengakui iya ada yang lebih cantik, ada yang lebih lucu mungkin. But aku harus berhitung kan gitu Betul. loh. Apa yang aku punya di rumah ini growth-nya udah luar biasa Benar, gitu kan. benar. Kalau aku lompat ke sana, ini kan hanya peluang pendek nih. Yes. Yang saya nggak tahu panjangnya kemana. Betul. Jadi yang dibilang sama Bapak tadi soal masalah pekerjaan sama. Mungkin ada ditawarin dari tempat lain, tapi tunggu dulu. Cek dulu, jangan terbawa. Yes. Itu tuh. Jadi dari fondasi persahabatan itulah yang akan membentuk komitmen, membentuk pertimbangan-pertimbangan ke depan, matang secara ke depannya. Betul. Begitu. Dan banyak yang tadi Bapak bilang di awal ya Pak, PDKT kan kita pengen tahu dia banget. Which is bagus. Lucunya setelah kita menikah nih, keinginan untuk masuk ke dalam dunia pasangan itu berkurang drastis pelan-pelan Pak. Karena rasanya udah dapet ya Pak ya. Gitu, kayaknya udah dapet. Kita sudah menikah. Kita sudah punya anak bahkan. Jadi mereka tidak mau masuk lagi ke dalam dunia masing-masing. Ini yang kalau di beberapa literatur dibilangnya grow apart Pak. Gitu loh. Mereka berkembang tapi berjarak. Lama-lama makin jauh nih. Padahal harusnya makin Mendekat gitu loh. Makin mereka punya anak, mereka punya target jangka panjang, mereka perlu lebih sering masuk komunikasi satu sama lain. Setuju. Nah, ini yang tidak dijaga. Ketika tidak dijaga ya wajar aja hubungannya jadi dingin. Ya. Dan ya orang ketiga akan masuk kapanpun itu. Saya sering dengar begini nih, ada banyak orang ketika mereka sudah menjadi orang tua. Mereka bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak mereka. Tetapi mereka malah jadi lupa, mereka distract dengan anak, jadi lupa jadi suami dan istri yang baik buat pasangannya. Yes. Karena mereka ngerasa ya nggak perlu lah gitu loh, anak jadi nomor satu. Saya nggak bilang itu salah lagi-lagi. Yes. Tapi ketika kita mengambil sebuah teori anak nomor satu, kita nomor berapa gitu deh, suami istri jadi nomor berapa? Betul. Jadi melabel kan Iya, sebenarnya. jadi melabel seperti itu. Dan ketika kita sudah mulai menaruh diri kita di nomor 2 atau nomor 3, maka niatan kita untuk effort di sana jadi sedikit. Simpelnya kayak zaman sekarang kita bicara rumah tangga, kapan suami istri bukan bermesraan ya, kapan suami istri bisa ngobrol kayak orang pacaran? Jawabannya bisa kayak, ya kalau ada waktu lah. Gitu. Jadi kalau ada waktu. Sementara kalau nggak dulu bisa. kalau waktu PDKT disengajakan waktu. Iya, dipaksakan waktunya nih, di blok gitu loh. Ini waktu Sabtu Minggu adalah buat pacaran gitu loh. Kalau sekarang yang di blok itu untuk anak. Tidak salah lagi-lagi ya, tapi ada konsekuensi. Pada saat kita mengorbankan relasi kita atau pasangan kita, tidak heran hubungannya jadi dingin. Jadi ini perlu awareness lagi nih bahwa kalau kita punya anak, ya porsi untuk sama suami istri juga tetap perlu ada. Yang saya sering temukan adalah kalau kemana-mana semenjak punya anak ya harus sama anak. Dibilang salah lagi-lagi tidak, tapi ada konsekuensinya. Karena saya pribadi kebetulan di bidangnya saya agak menjauhkan diri dari kata benar dan salah. Betul. Bukan tugas saya jadi polisi moral. Benar, Kan gitu ya. benar. Kalau benar salah ada ukurannya sendiri, ada dogmanya. Betul. Gitu. Karena kedua-duanya juga bisa benar dan kedua-duanya bisa salah gitu kan. Saya lebih suka pakai kata konsekuensi, gitu kan ya. Jadi kalau Anda selalu keluar sama pasangan bareng sama anak, konsekuensinya adalah Anda jadi tidak punya kedekatan itu lagi. Yes. Gitu. Karena ngurusin anak mulu. Apakah itu buruk? Ada buruknya, tapi ada baiknya juga. Gitu kan, anak jadi ngerasa punya papa mama yang peduli. Betul. Itu baiknya.
Buruknya papa mamanya dingin. Grow apart itu tadi. Grow apart tadi itu. Jadi konsekuensinya lebih perlu kita pikirkan daripada soal benar salah. Yes, setuju. Saya pikir begitu. Saya sih lebih berpegang pada prinsip daripada kita meranking sebuah hubungan gitu, mana yang lebih. Why don't we just play the roles sebagaimana semestinya gitu kan? Ketika kita memang lagi harus berperan sebagai suami dan istri, ya berperan sebagai suami istri gitu kan. Jangan kemudian justru malah anak nomor satu itu tadi kan, begitu kita mengatakan bahwa anak jadi prioritas, berarti kan kita udah ngereng tuh. Iya. Gitu kan. Padahal sebetulnya pada akhirnya kan ini harus balance ya. Harus balance. Mereka tuh ada kamarnya sendiri-sendiri yang harus kita tending. Yes. Kita harus bagi-bagi waktunya. Sama juga dengan pekerjaan. Ya. Pekerjaan tuh kan harus ada slotnya juga. Ya. Kita nggak bisa taruh pekerjaan tuh ya kapanpun pekerjaan manggil gue akan pergi. Kita harus punya boundaries dong. Oh, sampai titik ini aku ladeni. Yes. Kalau di luar dari jam ini besok ya. Ya. Itu tuh. Betul. Kalau kita tidak punya awareness seperti itu, berantakan semuanya. Dan ketika kita meladeni itu pun kita tetap maksimal di dalam meladeni. Betul. Di dalam. Kan banyak orang kan salah kaprah nih gitu kan, karena nggak mau ngeladenin di luar jam itu gitu ya, misalnya contoh gitu ya. Nah, mereka malah jadi ya udahlah pokoknya kerjaan nggak beres, yang penting di luar jam itu nggak saya ladenin. Betul. Padahal besoknya dia harus maksimal dan. Betul. Karena ini kan mungkin sesuatu yang urgent sampai malamnya dipanggil gitu kan. Ya besoknya ya ekstra lah. Udah tahu ada permintaan ekstra, ya kita harus besoknya ekstra. Jadi harus ada prinsip excellent di bidang-bidang yang memang sudah tanggung jawabnya kita. Nah, rumah tangga kan tanggung jawab juga ya. Betul. Excellent parents tapi excellent spouse juga. Betul. Gitu kan. Nah, jadi menurut saya zaman sekarang sebenarnya kita dalam era yang semuanya bisa dipelajari. Cuman sayangnya kalau kita bicara relasi, hubungan, persahabatan ataupun rumah tangga itu tidak dipelajari dengan dari dini. Mereka nunggu ketika ada masalah. Ketika ada masalah udah dingin gitu baru nanya, baru datang ke psikolog, ketemu bapak, ketemu saya, nanya, "Kenapa ya rumah tangga aku gini?" Setelah ada masalah baru dibedah. Bisa dibenerin bisa ya Pak ya. Yes. Tapi kan perlu takes time ya. Iya. Gitu. Ketika kita sekarang terkena misalnya kayak kondisi gula kita kebanyakan gitu ya, atau ginjal kita kurang sehat, itu kan tumpukan berapa tahun ya. Bisa diperbaiki bisa sih gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita pelajari dari dini. Fungsi rambu-rambu itu sebetulnya kan itu kan. Betul. Jangan sampai kita justru udah keburu ngelanggar rambu-rambunya, malah kena konsekuensinya, baru kita sadar ya ada rambu-rambunya. Betul banget. Persahabatan juga sama, Pak. Zaman sekarang banyak orang-orang yang ketika masuk usia 30 atau 40, mereka mengakui ketika lagi di obrolan kayak gini ya, kayak susah ya cari teman. Susah ya punya teman ngobrol, punya sahabat. Udah pada sibuk masing-masing gitu loh. Zaman sekarang nih susah bersahabat. Mendingan ngomong sama AI. Gitu ya. Lebih enak ngobrol curhat sama AI. Kayaknya dia lebih punya empati gitu. Gitu ya. Kelihatannya begitu. Gitu. Padahal ada beberapa penelitian bilang untuk menjadi seorang sahabat, Pak, dari kenalan, kita baru kenal nih, untuk bisa akhirnya jadi tier 1, istilahnya kayak kenalan yang main deket, itu perlu waktu sekitar, kalau saya nggak salah ingat, 50 jam, Pak. Dari titik kita salaman kenal nama, sampai akhirnya bisa ada kedekatan level 1, itu 50 jam. Untuk menjadi akhirnya jadi seorang teman deket, belum sampai dekat sahabat ya, udah mulai jadi teman lah, itu perlu 200 jam. Jadi ada tekniknya. Kita harus upayakan. Gimana caranya untuk ngobrol, gimana supaya dekat, gimana cara berempati, itu kayak ada strateginya masing-masing. Nggak bisa kalau kita dari salaman ini nggak langsung connect, emang nggak jodoh kali ya. Nggak bisa gitu. We have to work on it. Sama kayak ini kan, kalau mau badan mau sehat, aku coba nge-gym dulu, 2 hari nggak berhasil, stop. Nggak bisa. Harus ada konsistensi, harus ada rutin, harus ada rambu-rambu yang dijaga. Betul. Gitu, Pak. Wow. Ini menarik ya, karena itu tadi kembali lagi, relationship itu it's kind of tricky gitu ya. Tapi sesuatu tricky itu bisa dipelajari at the same time. Ya. Tinggal bagaimana kedewasaan kita untuk kita berani terbuka dengan berbagai macam, apalagi zaman sekarang gitu kan, ilmunya udah di mana-mana. Kita bisa pakai entah mau pakai professionals untuk help kita, entah kita baca buku gitu ya untuk membuka. Nah, kira-kira karena kita juga udah at the end of the podcast gitu ya. What are the tips that you want to say kepada para yang nonton hari ini? Oke. Saya suka poin soal mendengarkan kali Pak ya, karena itu kemana-mana saya sering bilang, zaman sekarang kemampuan kita berempati sama orang itu semakin pendek, semakin tidak terpakai, karena dunia begitu cepat gitu ya.
fast pace, cari uang apa segala macam, kita kayak nggak punya waktu untuk tenang, duduk, and then dengerin orang tanpa motif apa-apa. Saya dengerin karena saya pengen dengerin. Nah ini berlaku dalam persahabatan, apalagi dalam rumah tangga, gitu ya. I wanna be here, I wanna listen because I wanna listen. Yeah. Bukan karena ada motif lain di belakang sana. Jadi kalau saya mau kasih reminder gitu buat yang lagi dengerin podcast ini, belajar untuk hadir for the sake of because you care. Karena mau denger orangnya. Coba aja lakuin selama seminggu aja. Bener-bener datang karena pengen mendengarkan. Memang rasanya kayak buang-buang waktu ya. Tapi enggak. You will notice your quality of life is different. Betul. Ketika kita mendengarkan orang. Setuju. Dan itu langsung, impact-nya langsung berasa Pak. Karena zaman sekarang orang nggak punya waktu. Jadi ketika kita panggil, ngajak ngobrol, kita makan siang bareng, terus tanya, hey how's your day? Gitu, hey how's your work? Gitu. We care about dia. Bukan karena kita pengen dia grow ya, just because we wanna care. Yeah. Ketika dia lagi sedih, kita ikutan sedih sama dia. Itu building social glue itu pasti akan ada impact ke pekerjaan, ke perasaan welfare-nya kita sendiri, satisfaction, karena kita makhluk sosial ya. When we connect, we thrive, we grow. I believe itu message yang perlu kita sounding sering-sering kemana-mana. Keren. Karena recently saya juga lagi mikirin sometimes it's okay loh untuk kita ngajak orang tuh ngopi for the sake of ngopi aja. Right. Nggak perlu harus pakai agenda ini itu. Ya udah kita ketemu ngobrol random whatever gitu ya, what things happening gitu ya. Setelah itu ya udah gitu kan, nggak ada agenda yang terselubung or whatever. Betul. Gitu kan. Sementara zaman sekarang itu kan banyak sekali yang kayak begitu ya. Iya, kayak harus efektif. Ketemuan harus efektif. Apa tujuannya? Nggak salah gitu. Cuman kadang-kadang itu jadi bondingnya hilang. Ya tujuannya tercapai, tapi kesepiannya juga ada. Gitu. Wow, really beautiful. Ya, buat teman-teman, I know mungkin mostly dari pembicaraan kami pada hari ini adalah berbicara tentang pasangan, tetapi if you really pay attention on it, gitu ya, teman-teman pasti akan menemukan bahwa ini berlaku di any relationship building, dan seperti yang sudah saya katakan berkali-kali sepanjang podcast ini berlaku dalam semua relationship building. Hanya bentuknya aja yang berbeda, tapi pondasinya tetap sama. Mengutip tadi perkataan Lex adalah pondasinya dimulai dari friendship. How do you build a friendship with your friends, with everyone? Bagaimana kita membangun hubungan yang bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat prosedural, tetapi kita juga bisa membangun hubungan yang personal. Saya selalu punya prinsip bahwa di balik kata profesional tersimpan huruf-huruf yang juga akan membangun kata personal. So, always start with the people, not just the task. Sampai ketemu di video berikutnya. Make sure Anda sudah subscribe di podcast kami dan klik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi every time kami mengupload video yang baru. Okay? Thank you for being with us. Thank Lex. you juga Pak. Really good. It was a very insightful moment, dan semoga kita nanti akan ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Amin Pak. Sukses All the best terus, for Pak. you. Ya. Terima kasih. Terima kasih. See you. God bless you. Let's go! Time to maintain yourself. In this space, we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress.